Hello and what's up Tojagis. Sekarang kita sudah bersama dengan the all new Mini Electric tahun 2022. Iya, mobil ini sebenarnya gak gua sangka bisa secepat itu nyampe ke Indonesia gitu ya. Karena di luar pun ini masih tergolong cukup baru. Sekaligus sekarang kan Indonesia lagi latah elektrifikasi. Semua lagi mulai mengeluarkan EV dan mobil listrik gitu ya. Sehingga mobil ini hadir di saat yang sangat tepat dengan harga yang sangat menarik pula. Penasaran? Iya, kenapa gue bilang mobil ini harganya sangat menarik? Karena gue nggak nyangka kalau mobil ini harganya on the price list itu 945 juta. Iya, yang membuatnya cukup jauh dengan Tesla Model 3 selaku sama-sama premium EV gitu ya. Dengan desain keunikan yang khas banget dengan Mini Cooper. So kayak apa sih versi listrik dari mobil Mr. Bean modern ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start! Eksterior sekilas serupa dengan Mini Cooper 3 Doors, namun dipenuhi detail menarik seperti aksen kuning, badge elektrik, serta pelek baru yang terinspirasi dari colokan listrik UK. Nah, Tojagis, the all new Mini Electric akhirnya resmi mengaspal di Indonesia. Dan somehow, gue ngeliat mobil ini itu happy banget. Karena artinya kita sudah selangkah lebih dekat menuju elektrifikasi yang menyeluruh. Iya, gue gak nyangka mereka dengan secepat ini membawa Mini Electric ke Indonesia, dan harganya pun sangat make sense banget. Gua kaget. Kita bahas eksteriornya dulu. Bedanya apa sih sama Mini yang biasa gitu kan pastinya. Nah, kita bahas dari belakang seperti biasa. Ini sendiri secara desain dia mengambil basis dari Mini 3 Doors. Iya, jadi memang dia hanya satu varian. Dia nggak ada yang basicnya 5 door, dia nggak ada yang Countryman, dia nggak ada yang Clubman gitu ya. Jadi elektrik yang pertama itu tentunya the original Mini yang 3 pintu seperti ini. Tapi jangan khawatir kalau kedepannya kalian pengen mini-mini yang lain, yang listrik gitu ya, pengen Countryman yang elektrik atau gimana, katanya itu coming soon. Tapi ini kan yang perdana ya, basicnya tentu mengambil the original Mini. Nah, dari atas ya udah ada antena yang model seperti ini, dan ini pameran jadi memang tidak dipasang, ya udah oke lah. Dan atapnya pun two-tone khas dengan sebuah Mini Cooper dengan spoiler integrated di bagian belakang sini yang udah rapi dengan terbrake stop lamp di kacanya. Termasuk kacanya pun udah di fogger, dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you juga ke Om Ferdi dari Plaza Mini yang selalu menemani kita setiap kali kita syuting di acaranya launching dari the new Mini Electric ini. Untuk warna bodinya sendiri yang biasa seperti ini hanya ditawarkan dengan 2 warna. Ada yang warna putih kesilveran kayak gini, dan juga ada yang warna hitam. Kita sih suka yang warna ini karena ketemu dengan hero colornya Mini Electric itu pas, nyentrik dan funky banget. Warnanya tuh kayak lime kuning kehijauan kayak gini ya. Ini tuh tema memang hero color dari Mini Electric. Lihat aja di logo Cooper S-nya itu, S-nya juga sama warna lime gitu. Bumpernya memang secara overall bentuknya cukup serupa dengan Mini Cooper yang 3 door, tapi untuk bagian diffuser bawah sini dia dibikin lebih minimalis dan lebih tertutup. Tentunya lebih cocok untuk sebuah mobil listrik. Dia udah ada 4 titik parking sensor di bagian belakang sini yang udah rapi, serta ada kamera mundur yang tersemat rapi di bagian belakang sininya. Kemudian taillights. Nah, ini juga sudah menggunakan taillights dengan desain kekinian dari lineup Mini Cooper terbaru, yaitu Union Jack LED taillights. Iya, jadi bentuknya udah menyerupai bendera Inggris gitu ya. Ini kan heritage-nya Mini banget gitu kan. Mini-mini kekinian mulai dari 3 door, 5 door, Countryman, Clubman, semuanya udah menggunakan Union Jack taillights kayak gini. Dan ini pun sudah full LED.
Mulai dari lampu senja, lampu rem, lampu sen, sampai lampu mundur, sudah LED semua. Namun karena ini standar Eropa juga, dia juga punya rear fog lamp yang disematkan di bagian reflektor di bumper bawah sebelah sininya. Udah apik lah. Di bagian side profile pun langsung kelihatan banget kalau ini adalah versi listrik dari Mini Cooper dengan melihat bagian tangki bensinnya sebelah sini. Iya, jadi dia tuh ada emboss di bagian tangki bensinnya yang lagi-lagi logo elektrik sama kayak yang di belakang gitu ya. Jadi ini menarik banget, ini di emboss langsung. Dan tentunya nggak lengkap ngomongin mobil listrik tanpa ngomongin bagian chargingnya. Ini bisa kita buka langsung, kita tekan seperti ini. Dan di sini sendiri seperti mobil listrik pada umumnya, jadi ada yang normal charging dan ada yang fast charging gitu ya. Talinya buka aja sebelah sini. Dan dalam pembelian setiap unit mini elektrik seperti ini, kalian pun udah disertakan dengan wall charger yang kalian bisa install di rumah kalian. Ini nggak gede kayak gini ya, jadi wall charger di bagian dalam sini untuk for show aja, tapi kalian dapat intinya lah. Kemudian ini tinggal kalian tarik, dan kalau kalian misalnya malam udah pulang gitu ya, kalian pengen ngecas, tinggal kalian colokin aja seperti ini. Nah, kalau dicolok, di sini ada indikatornya, dia akan ngebaca dan dia akan langsung men-charge mobilnya. Kalau kalian ke tempat umum SPKLU yang udah fast charging, itu bisa nge-charge mobil ini hanya dalam waktu sekitar 1,5 jam aja sampai full. Jadi udah cepet banget lah. Bahkan kalau yang di ultra fast charging, itu bisa full hanya dalam waktu sekitar 30-45 menit. Jadi udah oke banget. Baterai dari mobil listrik ini sendiri kapasitasnya 28,9 kWh. Itu memang nggak bisa dibilang gede-gede amat gitu ya. Ya untuk range-nya sendiri itu bisa mencapai 232 km. Dan ya untuk penggunaan urban dalam kota gitu ya, kalian mejeng di Senop, mejeng di Peak yang biasa rata-rata owner Mini pasti akan seperti itu, udah lebih dari cukup banget. Door handle dia modelnya full chrome kayak gini, retro banget, dan ada akses keyless entry di bagian sebelah sini. Kacanya pun tentunya sudah frameless ya, jadi udah oke banget. Nah, ke bawah masih ada aksen cladding-cladding hitam khas dengan Mini Cooper, dan ada kayak proyeksi logo dari bagian spionnya yang langsung nyenter ke bawah Mini seperti itu. Jadi kalau kalian turun di Senopati malam-malam, ini akan nge-welcome kalian supaya kalian terlihat necis gitu ya. Nah, ke depan lagi, spion seperti Mini Cooper kebanyakan tentunya dia tidak di-mount di pilar, dia di-mount di body model pedestal, ditarik ke belakang sedikit supaya visibilitas dari pilar yang tegak ini bisa cukup minimal. Termasuk yang gue bilang, warna dari mobil ini yang hero colornya itu yang kuning-kuning kehijauan kayak gini pun hadir di bagian spion sebelah sini ya. Jadi ini udah lucu banget. Spion ini pun tentunya udah electric retract, auto retract, dan udah ada electric adjustment. Namun lampu seinnya tidak ditaruh di bagian spion sebelah sini karena dia ditaruh di bagian fender accent di sini yang ada aksen honeycomb, a bit rubbish really, tapi ya oke lah, tetap ada aksen S di sini, dan lampu seinnya pun LED bar di bagian sininya. Udah menarik banget. Dan sampailah kita untuk membahas bagian eksterior favorit gua yang membedakan Mini elektrik ini dibandingkan Mini biasa. Iya, yang paling shocking banget kelihatannya tuh unik banget, yaitu bagian kaki-kakinya. Lihat desain peleknya ini sangat unyu banget gitu. Dia modelnya kayak tanda panah, tapi dia asymmetrical. Iya, jadi bagian sini itu bolong, tapi bagiannya ada logo Mini sini dia panjang dan dia tidak bolong. Lucu banget. Ini tuh kayak konsep car look-nya itu dapat banget. Dan dia nggak hanya terlihat funky aja, tapi dia juga ada fungsinya. Karena kan tentunya ini mobil listrik, peleknya didesain dengan lebih menutup, sehingga dia lebih kayak aerodisc gitu ya. Mobilnya bisa lebih aerodynamic, sehingga range-nya pun jadi bisa bertambah. Ini keren banget. Dan lucu banget loh. Ini bagian yang palang 3 di sini itu alloy, ini besi ya. Tapi bagian yang cover yang di sini yang ada mininya dia plastik. Begitu pula dengan yang aksen diamond cut di bagian pinggir-pinggirnya. Ini plastik loh. Jadi ada banyak plastik insert yang membuat mobil ini lebih ringan dibandingkan kalau mereka mendesain seluruhnya ini dari besi alloy semua gitu ya. Jadi benar-benar ada purpose-nya. Sekaligus lagi-lagi dihiasi dengan warna-warna lime di bagian center dopnya sini, di bagian rimnya sini, yang membuat dia tampil lebih trendy dan funky dan khas banget sebagai sebuah Mini elektrik. Walaupun di bagian yang collection ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Nah, untuk urusan balnya sendiri, ini peleknya ring 17 inci dibalut dengan ban Goodyear Eagle F1 dengan ukuran 205/45R17. Kemudian pengereman, depan cakram, belakang tentu cakram, karena kan standar Eropa, safety udah nggak main-main lagi. Dia tentu udah kayak ABS, EBD, BA, traction control, vehicle stability control gitu-gitu udah ada lengkap semua. Bahkan karena ini kan basicnya adalah Mini yang facelift gitu ya, dia udah ketambahan active safety yang oke. Dia udah ada lane departure warning, udah ada auto high beam untuk variant collection. Jadi udah oke banget, termasuk pengeremannya pun karena ini EV, ada regen yang bisa kalian atur dari dalam.
Dan tentunya bagian paling ikonik dari sebuah Mini yaitu bagian fascia depannya itu pun tetap ada di varian yang elektrik seperti ini gitu ya. Bahkan menurut gua dibanding mobil-mobil listrik lainnya yang antara varian gasolin dengan varian elektriknya itu bedanya banyak banget. Kalau untuk Mini elektrik ini fascia depannya itu tetap mempertahankan fascia depan ala mobil yang varian gasolinnya. Jadi nggak terlalu berbeda banyak gitu ya. Dan itu bukan hal yang buruk karena kan bagian depan Mini Cooper tuh udah khas dan sangat mudah dikenali banget. Tentunya dengan lampu yang membulat seperti ini, retro banget dengan grill yang seperti kayak mobil itu kayak kaget, gitu ya kalau dilihat dari depan, jadi cukup lucu. Walaupun di bagian hoodnya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Tapi di bagian sininya, grillnya pun semenjak facelift jadi besar banget kayak gini dan dia aksennya berlapis-lapis. Bagian luar dia warna piano black, bagian tengahnya dia ada ring chrome-nya untuk varian yang biasa gitu ya. Kalau untuk varian yang collection itu memang semua chrome di eksterior, mulai dari grillnya atau chrome yang di bagian belt line-nya sampai chrome yang di belakang-belakang semua itu diganti menjadi piano black. Jadi ya sesuai dengan preferensi kalian aja. Gua sih personally lebih suka varian yang biasa ini karena warna nyentrik kuningnya itu benar-benar eye catching banget menurut gua. Dan karena kayak di belakang ini adalah basicnya Cooper S, tentu tetap ada logo S di bagian depan sini yang juga warna kuning khas dengan Mini elektrik. Kemudian cladding hitam berlanjut ke bawah sampai bagian depan sini khas dengan sebuah Mini Cooper. Dan tentunya untuk membuat dia lebih aerodynamic, bagian lubang-lubang di bagian sininya itu juga ada active shutter. Iya, jadi bisa nutup kalau sebenarnya nggak butuh asupan udara, karena kan tentu ini there's no engine, sebenarnya nggak butuh intake banyak-banyak. Intake di sini tuh hanya untuk cooling battery dan untuk keperluan AC. Kalau lagi nggak butuh, dia akan nutup secara otomatis supaya mobilnya jadi lebih aerodynamic dan range-nya tuh bisa lebih oke lagi. Nah, bumper sampingnya ini lagi-lagi juga ada vent ya. Jadi vent ini tuh bukan ventan bohongan yang kayak di Just Alex gitu. Ini beneran bolong untuk nge-improve coef drag dari mobil ini. Dan ke atas ada ring chrome besar yang menjadi surround untuk headlampnya. Headlampnya pun tentu sudah full LED. Di sini sendiri untuk lampu senja dan EDRL, ring LED seperti ini yang sangat-sangat signature Mini banget. Dan di tengah ada proyektor LED yang tentunya sudah low beam dan high beam menjadi satu dan bi beam. Dan untuk ngesain, ini lingkarannya berubah menjadi amber switchback. Namun memang, untuk varian Mini yang elektrik biasa kayak gini, dia lampunya hanya LED headlamp biasa aja. Tapi untuk varian yang electric collection, dia sudah adaptive LED. Iya, jadi udah matrix dan udah bisa auto high beam pula, jadi udah canggih. Namun secara overall, desain dari si The All New Mini Electric yang satu ini menurut gue udah bener-bener lucu, funky. Sebagai sebuah mobil listrik, dia salah satu yang paling gemas gitu ya. Namun tidak meninggalkan heritage design dari Mini yang sudah sangat-sangat jumawa banget. Jadi kalau kalian pengen punya mobil listrik yang gak hanya listrik aja, tapi dengan heritage design yang retro, yang keren, yang funky, Mini Electric is finally here in Indonesia. Dan mobil ini pun siap untuk kalian berkelana di ibu kota. Interior tetap mempertahankan desain funky khas dengan Mini Cooper, namun lagi-lagi dipenuhi aksen-aksen berwarna kuningnya khas dengan Mini elektrik dan electric display untuk speedometernya. Nah, atau guys, pas kalian mau masuk, kalian sambut dengan pintu yang beratnya luar biasa berat gitu ya. Ini sangat-sangat berkualitas untuk sebuah mobil yang ukurannya sekecil ini. Ya iyalah kan Germanic build quality gitu ya, jadi udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, pas kalian masuk, kalian udah disambut dengan seal plate bertuliskan Mini Cooper S ya, dengan logo S-nya juga yang aksennya warna lime kayak gitu. Namun untuk varian yang collection, ininya tuh logonya berubah jadi logo yang Mini gitu ya, yang elektrik gitu. Jadi memang agak sedikit berbeda. So, begini aja guys interior dari si Mini Electric tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian akan support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol bell notification untuk subscribe ke channel Laknas Auto Jangki. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_J untuk info terbaru dan pastinya hiburan yang akan menghibur hari-hari kalian. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya itu seperti ini. Ya, jadi kayak tipikal kunci Mini Cooper biasa yang bentuknya kayak granat gini ya. Jadi kayak itu lucu gitu. Pertama-tama ini di sini ada 3 buah tombol, ada unlock, lock logo Mininya, dan untuk buka bagasi. Dan dia pun ada spare key atau kunci darurat di bagian atas ini yang bisa kalian buka gitu ya. Ini tinggal kalian tekan aja. Dan ini kalian tarik. Nah, ada spare key kayak gini. Dan ini kalau dipegang tuh kayak detonator TNT gitu. Jadi kayak ini pun sudah
dengan engine start stop, tapi dia tidak berupa tombol, dia berupa toggle switch di bagian tengah sini. Dan juga ada yang beda. Kalau Cooper yang biasa, toggle switch itu warna merah. Kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Tapi karena ini mini electric, toggle switch-nya itu berwarna lime. Iya, lagi-lagi warna lime. Jadi langsung aja foot on the brake. Kita coba denger suara dulu. Nah, untuk Junkies, bicara soal double pacu, inilah yang spesial dari si Mini Electric karena ia nggak punya mesin bakar. Sebagai gantinya ada asynchronous electric motor berkode IB1P25B, tenaganya 184 HP dengan torsi 270 Nm yang dimate ke baterai lithium ion berkapasitas 28,9 kWh berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 7,5 detik, yaitu terasa lebih kencang berkat instant torque walaupun top speednya dilimiti 150 km per jam. Dan range-nya bisa mencapai 232 km. Cukup banget buat dalam kota. Alright, kita lanjut bahas interior dari si The All New Mini Electric. Mulai dari build quality and materials, tentunya semua sudah standarnya Mini Cooper, iya, jadi udah sangat-sangat modern dengan build quality yang jumawa, semuanya soft touch materials di bagian atas sampai ke bagian depan sini. Kemudian fit and finishnya pun sudah Germanic build quality, jadi udah nice banget. Nah, untuk varian electric seperti ini, aksen garnish di bagian depan sininya pun berbeda. Iya, jadi aksennya ini kayak letter T dan L yang abstrak kayak gini. Dan lagi-lagi dia kombinasi antara 3 warna. Hitam doff, ada aksen piano blacknya, dan ada aksen lime. Iya, jadi garis-garis L, T, dan ini semua warna lime. Lagi-lagi sesuai dengan tema mobilnya. Dan di bawahnya sini, tentunya sudah ada ambient light yang bisa kalian aturnya dengan toggle switch di bagian atas sebelah sini ya gitu. Ini warna pink agak clash, gua nggak suka. Kita ganti dulu ke warna yang lebih cocok ke mobil ini, pastinya adalah warna lime kayak gini gitu ya, senada jadi bagus. Bawah glove box soft opening dan cukup dalam, jadi udah oke. Termasuk di bagian tengah sini tentunya dia sudah menggunakan infotainment mini terbaru yang sudah dia basicnya memang tetap BMW iDrive tapi yang udah latest gitu ya. Jadi dia udah lingkaran seperti ini dan dia pun sudah jauh lebih tajam dibandingkan yang previous generation. Pengaturannya ini pun sudah touchscreen kalau kalian mau gitu ya. Dan juga dia bisa dengan rotary dial yang diatur di bagian bawah sininya. Ya, jadi menu utamanya seperti ini. Dia ada shortcut di bagian kirinya untuk media, ada untuk communication, navigation, mini, dan apps. Seperti BMW iDrive pada umumnya. Dan menu utamanya, kita dari paling ujung, ada communication, media, radio, navigation, yang tentunya udah ada Maps Indonesia juga, kelihatan kita lagi di Big Avenue. Ada My Mini untuk informasi berkendara, Mini Connected, dan notification. Gua nggak akan bahas terlalu banyak di bagian sininya, karena ini pun udah gue bahas pas gua review Mini yang Cabriolet kemarin, yang Sidewalk udah, pas bahas Mini Countryman juga udah, jadi udah lumayan thorough lah ya. Tapi kita cek ke bagian My Mini-nya, bisa Apple CarPlay, Bluetooth teleponi, udah bisa colok USB, dan semuanya pun sudah lengkap, so it's good. Dan tentunya untuk audionya, dia speakernya pun sudah Harman Kardon, iya, jadi sudah enak didengar, udah very nice. Dan tentunya di bagian sini, seperti layaknya Mini Cooper juga, ini kan ada ring gini yang nyala-nyala, yang semenjak facelift jadi lebih funky kayak equalizer gini ya. Ini tuh semua koresponden, gak hanya sebagai tachometer aja. Bisa jadi tachometer, tapi kalau kalian contohnya mainin AC ini AC di bagian bawah sini, climate-nya kita putar-putar fan speed ya. Nah, ini ngikutin gitu ya. Begitu pula dengan pas kita mainin bagian temperature-nya. Misalnya kita panasin, nah ke merah, kita dinginin dia ke biru. Ini salah satu desain di interior Mini yang membuat dia sangat-sangat interaktif dan sangat-sangat funky. Lagi-lagi masuk ke bagian climate control di bagian bawah sini. Dia modelnya 3 dial seperti ini, dual zone climate control, dan ini pun udah ada auto climate-nya dengan arah sembur yang lengkap juga ke kepala kaki, di front defogger ada gitu ya. Jadi udah oke lah, lengkap semua. Set kepala lagi. Nah, kemudian temperature di bagian kanan kiri, ini pun kalau kita puter displaynya langsung di bagian sini, dan dia all the way sampai 28 derajat Celcius. Dan ke bawahnya ada toggle switches untuk kayak max defroster, ada rear defogger, air circulation, AC dan max AC. Dan di bagian sini pun banyak toggle switches juga. Ini untuk regen. Iya, jadi kalau misalnya kita klik ini, kita bisa ngatur ini nih yang di sini. Nah, speedometer sini ada ini kan, kayak eco display gitu ya. Nah, ini tuh bisa di set kalian pengen seberapa besar regennya. Jadi kalau misalnya kalian set seperti ini,
normal aja. Tapi kalau kalian gedein sampai full kayak gini, dia regennya tuh ngeremnya bakal lebih berasa lagi sehingga energinya tuh bisa lebih ditangkap. Di tengah yang gue bilang toggle switch untuk engine start stop yang warna lime, dan untuk matiin vehicle stability control serta untuk drive mode. Kalau kita ubahin ke sport, di sini langsung kelihatan. Nah, ada track, tapi Mini tetap elektrik karena peleknya tetap funky. Oke, nice. Nah, ke bawah lagi, sini ada ambient lighting dan ada kayak contohnya 12 volt socket di bagian tengah sini. Ada 2 buah USB, yang atas itu normal dan yang bawah itu Type C, dan ada open storage. Di belakangnya ada 2 buah cup holder cukup normal. Lanjut ke bagian transmisi, ini juga menggunakan joystick ala BMW dan Mini kekinian. Dan dia tuh nggak berbeda dengan beberapa mobil listrik lain yang dimana tuas transmisinya itu kayak pretentious yang kayak ala-ala kayak Prius gitu ya. Ini sama aja kayak Mini biasa, PRND seperti ini gitu, sama aja P di bagian atas gitu ya. Dan dia selalu kembali ke teman. Namun memang karena mobil ini listrik, dia tidak punya gigi. Iya, jadi kan dia hanya kayak single planetary gear aja gitu kan. Makanya dia nggak ada manual shift mode yang biasa suka dimainin sama anak zaman now yang dipencet kembali ke tengah. You cannot do that here. Termasuk juga tidak ada pedal shift di bagian belakang sini ya, karena lagi-lagi tidak ada giginya. Ke belakang tapi dia udah electric parking brake, dan di bagian kanannya ada rotary dial untuk lagi-lagi ngontrol iDrive-nya. Yang di sini pun ada media, menu, maps, communication, navigation, back, dan option. Jok, ini varian yang biasa, dia full kulit dari atas sampai bawah, dan dia pengaturan memang masih manual semua, bisa dilihat di bagian samping sini juga. Untuk driver juga, tapi at least dia udah lengkap ya, udah ada sampai kayak bahkan under tie support untuk passenger pun ada. Untuk driver dia udah lengkap, udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan sudah ada seat height adjuster model pompa, dan ada juga tentunya under tie support di bagian bawah sininya. Setirnya ini model palang 3, ini udah kayak mini facelift juga, jadi yang bagian kanan kiri tombolnya tuh udah lebih modern piano black seperti ini. Pengaturan setirnya masih manual, tapi dia bisa tilt dan dia sudah bisa teleskopik juga. Dan lucunya kayak mini facelift juga, speedometer yang di sini dia naik turun pada saat kalian setting setirnya, jadi cukup unik gitu ya. Nah, setirnya sendiri 3 spoke, ada chrome di tengah, suara klaksonnya seperti ini. Udah gede banget, udah nggak perlu kalian ganti. Dan di bagian bawah setirnya ini, selain dia ada aksen warna lime yang bergambar logo elektrik. Iya, jadi udah lagi-lagi kalian diingatkan kalau inilah Mini elektrik. Di bagian kiri ada tombol-tombolan untuk cruise control, di bagian kanan ada tombol-tombol untuk audio control termasuk Bluetooth teleponi dan voice command. Kalian disambut dengan speedometer yang sebenarnya gue agak sedikit kritik pada saat gue review Countryman kemarin, karena dia agak miring jadi kayak nggak lurus gitu, dan dia super flat. Iya, jadi kelihatannya kayak agak 2D, tapi secara informasi dia udah cukup jelas karena sudah terpampang langsung di depan kalian. Dan ini tentunya speedometer pun berbeda dengan Mini biasa karena dia adalah speedometer untuk mobil listrik. Nah, di bagian kiri instead of tachometer dia ada eco display yang jarumnya ini sebenarnya masih analog loh, cuman kelihatan kayak 2D karena dia mendelep di dalam. Tapi di sini ada kayak sekarang posisinya ready to drive. Kalau kalian lagi ngerem atau lagi regen, ini bakal jarumnya turun ke bawah dan dia artinya lagi charging. Tapi kalau kalian lagi ngegas, ini electric powernya akan naik dan ini bisa sampai 50% atau bahkan sampai 100% kalau kalian ngebejek full pedal to the metal. Seperti itu. Di bagian kanan bukan fuel gauge tapi battery gauge. Iya, jadi kalian bisa lihat di sini baterainya lagi berapa persen. Kebetulan ini masih 3/4 tangki atau 3/4 full gitu ya. Jadi oke. Dan di tengah ada speedometer yang berubah-ubah warnanya kalau kalian ubah driving mode-nya. Tapi di sini tentunya di bagian atasnya ada e-drive yang mengingatkan lagi-lagi kalau kalian sedang menyetir Mini yang elektrik. Seperti itu aja. Nah, ke bagian door trim, tentunya sebagai sebuah 3-door, door trimnya pun sangat besar dengan swoopy lines yang warna ultra gloss black seperti itu, yang tentunya ada garis ambient light yang mengikuti garis ultra blacknya itu juga. Nah, kemudian di bagian door handle-nya warna chrome, bulat, speakernya bulat, semuanya bulat, dan tentunya pun sudah empuk-empuk dari atas sampai ke bagian armrestnya juga. Kaca sudah electric power window yang sudah auto up and down untuk kedua pintu. Dan di bawahnya lagi ada door pocket kecil buat kalian nyimpen beberapa hal lagi. Ke atas tentunya di sini kaca tengah sudah auto dimming, jadi udah kalian nggak perlu kotak-kotik lagi, udah canggih. Dan ada override console yang udah banyak toggle switch juga di bagian sini. Dari bagian paling luar
dia ada reading lamp yang bakal nyorot ke kanan kirinya yang sudah LED juga. Ke bagian kanannya lagi, dia ada lampu dome light untuk tengahnya, dan di bagian kanannya ada untuk mengganti-ganti ambient light. Ini lagi biru, kalau kita pencet berubah jadi putih, berubah jadi amber, berubah lagi jadi kuning, berubah lagi jadi lime. Perfect. Dan di tengahnya tentunya ada controls untuk membuka panoramic sunroof besar ini. Bisa dibuka sampai full gitu ya, jadi udah oke banget. Seperti itu aja. Kemudian di sini pun ada dua buah sun visor yang kalau kita buka, dua-duanya udah ada kacanya dan udah ada lampunya yang masih nyalanya berpendar supaya kalian kulitnya glowing. Katanya sih kayak gitu. Layaknya Mini 3-door, tentunya rear space di mobil ini tetap ada karena kapasitas mobil ini itu 4-seater, namun memang akses ke belakangnya tidak ada pintunya. Jadi kalian tinggal ada ini ya, kayak tuas nih di bagian belakang jok sebelah sini pun ada. Jadi kalian tinggal tarik aja dan langsung didorong ke depan. Kayak gini untuk akses baris keduanya. Iya, bukan yang paling lega, but this is why Mini 5 doors exist. Oke? Nah, Sob Ginosis, terhadap di baris kedua dari si The All New Mini Electric tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue yang cukup nyaman. Gue tingginya 170 cm. Dan memang di baris kedua ini kaki gue udah langsung mentok ke jok depan. Iya, jadi ini ya cukup normal gitu ya. Mobilnya kan gak gede-gede amat, tapi at least untungnya di bagian belakang joknya tuh ada coakan kayak gini sehingga kaki kalian tuh masih ada dengkul ruangan buat nyoblos ke depan sedikit. Namun untungnya orang di baris kedua ini masih ditemani oleh sound system dari Harman Kardon, plus di sini pun udah ada banyak banget cup holder yang bisa dipakai. Ada satu buah di bagian tengah sini yang sekaligus memisahkan antara jok kanan dan kiri, dan ada satu lagi di bagian pinggir-pinggir kanan dan kirinya gitu ya. Jadi udah lebih dari cukup. Dan yang bikin gua at least merasa nggak terlalu claustrophobic di bagian belakang sini adalah ya, jadi panoramic roof-nya masih bisa extend sampai ke bagian belakang sini. Walaupun di bagian belakang tidak bisa dibuka, tapi at least ini memasukkan lebih banyak cahaya ke kabin dan membuat kabinnya terasa lebih lega dibandingkan aslinya. Untuk trip around town, I still don't mind. It's still fine menurut gua. Dan di atas ini ada hook yang bentuknya bulat, kayak kamu. Maksud gua kayak Mini Cooper. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Mini Electric. Bukannya udah pakai electric latch, see what I did there di bagian sebelah sininya. Jadi udah modern lah. Nah, di sini pas dibuka, kalian sambut dengan tonneau cover yang melindungi belanjaan kalian dari mata-mata orang di luar yang kalau ngintip. Dan tentunya untuk urusan bagasi sendiri, memang sebagai sebuah 3-door, practicality is not its main point gitu ya. Di sini ruangan sebenarnya kalau buat harian, buat kayak belanja yang kecantikan gitu masih cukup sebenarnya. Kalau kalian pengen taruh koper medium di sini satu gitu masih masuk gitu ya. Tapi kalau kalian pengen bawa koper large itu tidak masuk, kecuali kalian turunin jok baris keduanya. Tonneau cover ini pun bisa dibuka untuk memperbesar ruangan belanjaan di bagian belakangnya. Bukannya tinggal kalian sini aja. Terus kalian angkat ini bagian samping-sampingnya. Seperti ini. It's easy enough gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah sini tentunya dia false floor dan dia 2 stages. Kalian bisa taruh bawah seperti ini, yang bikin bagasi sedikit lebih dalam, atau bisa dinaikin. Kalau dinaikin kalian tinggal naikin ke atas kayak gini. Terus dia bisa ditaruh atas sehingga dia rata sampai ke belakang sehingga tidak punya load lip sama sekali. Kalau kita buka, ini pun ada yang unik karena dia tuh ada kayak penahan untuk bagian false floor-nya di bagian samping sini nih. Ini spring loaded. Jadi kalau kalian misalnya pengen ngerjain barang, kalian ini naikin gitu, dia akan nahan. Nah, ini akan nahan gini, jadi udah praktis banget. Di bawahnya lagi ada ruang penyimpanan yang cukup dalam ya. Jadi kalau kalian bisa taruh sepatu dan lain-lain itu di bawah sini masih bisa. Dan ini pun masih ada yang lebih dalam lagi di bagian bawah sini. Tuh, hidden ya. Jadi tersembunyi, orang-orang rata-rata pun nggak akan tahu. Nah, tapi memang penyimpanannya segitu aja untuk bagian atasnya sebelah sini. Kalau kalian pengen ruangan yang lebih besar, tentunya kalian harus turunin jok baris keduanya ini. Turunnya cukup mudah. Di bagian kanan kirinya ada jamur yang bisa kalian tarik ke atas. Nah, kalau ini udah diturunin, ini jadi full flat. Iya, dari bagian belakang sini sampai ke bagian baris kedua dia jadi rata lantai. Dan kalau udah turun, kalian bisa taruh 2 koper large atau 3 koper medium pun masuk di sini gitu ya. Jadi udah lumayan enak dan ada kayak
tethering hook points di bagian belakang sini kalau kalian pengen ngikat net gitu-gitu masih bisa. Serta di bagian atas ini pun masih ada tempat holder buat segitiga pengaman. Dan nutupnya memang dia belum power tailgate, tapi dia udah ada coakan warna bulat kayak kamu. Warna bulat, maksud gue berbentuk bulat yang ada di bagian balik bagasi sebelah sini. Oke lah ya. Walaupun ya sangat gemas dan harganya masuk akal, namun karena harga yang di-display itu off the road pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di The All New Mini Electric. The All New Mini Electric ini sebagai mobil listrik pertamanya Mini masih jauh dari kata full electric gitu ya. Kenapa? Walaupun dia full listrik, tapi dia tidak dibangun di atas platform yang merupakan full EV. Sebut saja contohnya eGMP platformnya Hyundai Ioniq 5 gitu ya. Sehingga kalau kita buka di bagian sini, tentu dia lokasi motor listriknya masih di bagian depan, sehingga dia tidak memiliki frunk seperti EV-EV kekinian. Sebut saja Ioniq 5 lagi-lagi atau Tesla dan kawan-kawannya. Yang ada di belakang gua adalah Mini Electric Collection alias varian yang lebih limited dan premium dibanding Mini Electric warna silver yang tadi kita review gitu ya. Ini 10 juta lebih mahal dibandingkan yang versi biasa dan punya lebih banyak bells and whistles. Sebut saja udah ada adaptive LED headlamp, udah ada head-up display, udah ada shadow package di bagian luarnya sehingga krom-kromannya jadi piano black semua. Tapi peleknya itu malah bagusan yang biasa. Iya, karena yang biasa dia ada ring warna lime-nya di bagian luar, sedangkan yang versi collection ini malah tidak ada. Kenapa? Gue udah pernah komenin alias kritik fake air scoop yang ada di Mini versi gasolin gitu ya. Ini walaupun dia udah EV, di mana EV kan lebih tidak butuh intake gitu ya, harusnya dia lebih smooth, lebih polos gitu, tapi tetap aja dikasih aksen fake hood scoop di bagian depan sini. Mereka mau bilang ini heritage lah, apalah, menurut gue sih ya fake is fake gitu. Kalau ini lebih smooth, harusnya looks cleaner, at least in my opinion. Namun tenang, karena sebagai premium EV termurah dengan harga nggak jauh dari Ioniq 5, pasti ia menyimpan banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di The All New Mini Electric. Logo electric yang menjadi ciri khas dari Mini Electric ini itu mempunyai kesamaan quirks yang ada di Kona Electric. Iya, kalau di Kona Electric kan kayak steker dengan siluet I, ini sama, cuman beda ini stekernya lebih bulat, lebih gendut khas dengan Mini, tapi tetap dengan siluet huruf E di bagian kirinya yang menandakan ini electric. Kalau di sini nggak kelihatan, mungkin di bagian sebelah sini kalian bisa lihat lebih jelas. Jadi dilihat dari kanan dia tuh kayak steker, kayak colokan, tapi dilihat dari kiri ke dalam ada siluet huruf E-nya. Untuk varian yang electric collection seperti ini, selain interiornya lebih dandy dengan motif jahitan jok yang lebih terkesan indie gitu ya, tapi ada satu aksen di eksteriornya yang sangat luar biasa keren menurut gue, yaitu gradient colored roof. Iya, warna atapnya ini itu gradasi. Jadi di bagian depan dia warna biru tua, ke tengah itu warnanya jadi mirip kayak biru body color kayak gini, dan ke bagian belakang dia langsung berubah menjadi warna hitam, sehingga ada gradasi di atapnya yang menurut gua keren banget. Selain punya suara simulated sound di luar sehingga orang tetap bisa dengar kalau ada mobil datang yang suaranya jadi futuristik banget, begitu pula pas kalian startup mobilnya, ini tuh suaranya berbeda dengan seluruh Mini yang pernah kalian dengar. Suara startupnya tuh kayak The Jetsons gitu, futuristik banget. Take a listen. Yaks, oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Mini Electric tahun 2022. Menurut kita, mobil ini datang di saat yang sangat tepat dengan harga yang sangat menarik. Seperti yang kita tahu, Mini secara heritage itu adalah British banget. Tapi kan sekarang dia telah dipegang oleh BMW yang membuat mobil ini punya Germanic build quality serta fun to drive khas dengan go-kart feel yang tetap kalian bisa rasakan, namun dengan instant torque yang khas dengan mobil listrik gitu. Dan seperti yang kita bilang tadi, mobil ini dijual dengan harga yang sangat masuk akal banget. Untuk varian yang biasa seperti ini itu ada di 945 juta. Dan untuk varian collection yang limited edition itu ada di 955 juta. Sehingga masih di bawah 1 miliar untuk price list off the road-nya. Yang membuat dia sebagai sebuah premium EV cukup terjangkau gitu ya. Jauh lah sama Tesla Model 3 yang udah 1,5 M-an gitu kan. On the road-nya ini palingan ada di kisaran 1,1. Selisihnya masih 400 jutaan. Jadi
nice pricing, nice car with a nice brand, seperti itu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke BMW Indonesia yang udah ngizinin kita untuk mulasi all new Mini Electric ini di event launchingnya di Peak Avenue yang terletak di Pantai Indah Kapuk. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Om Ferdi dari Plaza Mini yang udah nemenin kita untuk nge-review mobil ini dan sudah memberikan kita pelayanan yang luar biasa selama kita lagi di sini. Thank you banget Om Ferdi gitu ya. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kita Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laksana Jogja sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review dan tentunya informasi harian pasti akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk the all new Mini Electric yang sangat exciting dan sangat future proof ini. We'll see you guys again in the next video, right? Safe and go.